Itu loh. Ini masuk ini enggak? Ini Pak Dokter, nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan. Ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran. Kemudian transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK? Apakah orang melaporkan ke polisi? Polisi minta permohonan informasi? Atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Dr. Yanti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua, ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. Yang pasal 2, Pak. Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidananya korupsi. Itu tindak pidana korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga ini uang korup. Misalnya tadi Pak Dokter mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Dokter? Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisruh kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu. Karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Kan jalan terus nih, kita nasabah, kita nggak tahu tiba-tiba ada operasi, jalan. Nah, ada nggak ruang atau celah? Itu. Saya tadi dikatakan tadi, itu kan masalah teori monisme. Kalau terbukti fakta, tidak diperlukan, dibuktikan mens reanya. Ini. Nah ini kami mohon juga nanti diberikan gambaran. Pertanyaan berikut, kalau harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, pasal 345 itu unsurnya tidak terpenuhi ya Pak dan Ibu ya. Itu tadi, bagaimana sesegera mungkin kita sudah tidak dilibatkan dengan urusan TPPU. Karena ini kan berproses terus, jalan nyampe ke penyidik. Padahal kita bisa katakan, ini bukan hasil tindak pidana. Tapi tidak ada kanal untuk kami mengatakan ini bukan hasil tindak pidana. Uang kami tidak ditanyakan kok, kami tidak diperiksa. Yang urusannya kan antara PPATK dengan pelapor, dengan bank. Itu. Ini kami mohon Pak Dokter kan praktisi. Zamannya Pak Dokter ini tajam, tapi hening. Kan PPATK bekerjanya begitu Pak Dokter. Itu loh. Kalau sekarang saya nggak tahu. Saya nggak mau boleh ngomong lagi yang kayak gitu. Mengenai ketentuan pasal 23, Pak, ini mengenai transaksi tunai minimal 500 juta. Ini apa angka ini relevan apa tidak ini? Sekarang harga Innova aja di atas 500. Nah ini juga harus ada kesepakatan Pak. Ini nanti kami juga mohon ini jadi tugasnya DPR juga untuk mengatakan
Nah, berikutnya mengenai LKTM khusus pasal 17. Ini mengenai profesional yang dikenakan kewajiban untuk melakukan kewajiban pelaporan. Ini kenapa ini aja ya? Atau apa yang harus ditambahkan lagi? Kalau dikatakan sama Pak Dokter, tadi mengatakan notaris PPATK taat. Betul ya? Gini Pak Dokter, ya dia pasti taat karena produknya itu berjejak Pak. Buat akte ada buktinya, buat ini ada buktinya. Lawyer belum tentu kerjanya ada jejaknya. Itu. Nah, saya sepakat itu, lawyer juga katanya ini memang harus juga di ini ya, kita nanti menjadi bahan diskusi lah. Itu. Berikutnya mengenai hasil analisa, hasil pemeriksaan tidak sama dengan LTKM. Biar itu betul. Sepanjang pengetahuan dan pengalaman terbaik Pak Dokter, itu memang betul bahwa dalam membuat LHA, LHP itu pihak yang menjadikan objek itu memang tidak ditanyakan, Pak. Atau memang bisa saja ditanyakan. Tidak boleh ya? Undang-undangnya tidak boleh memang ini. Oh, jadi memang tidak boleh itu ya. Oke. Itu jadi memang tidak boleh. Oke, nah berikut. Singkat ya, waktu kita. Saya bawaannya udah banyak-banyak nih. Aduh, hilang pertanyaannya. Kemudian sedikit Pak. Boleh nggak, misalnya ada pelapor, saya laporin Tobas. Tobas melakukan tipu gelap 372, 378. Saya ke polisi, Pak. Saya ke polisi. Saya bilang Pak Polisi, jangan 372, 378, TPPU-nya mainkan. Pak polisinya main nih. Sat. Ini. Kemudian minta permohonan informasi, Pak. Polisi minta permohonan informasi, tas, itu, ke PPATK, Pertanyaan saya Pak, produknya itu apa Pak? Apakah informasi? Apakah rekomendasi? Apakah LHA? Apakah LHP? Ini nanti tolong dijawab. Nah, tiba-tiba, ini saya kaget juga Pak. Tiba-tiba kok produknya LHA Pak. Misalnya gitu ya Pak. Nah, boleh tidak LHA-nya nih, misalnya juga ini, berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik, diperoleh informasi, berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik. Oh, saya kan koordinasi sama penyidik ya. Saya nggak ngerti nih, emang benar atau enggak. Diperoleh bahwa terdapat adanya dugaan Tobas melakukan atau dugaan ini misalnya setoran tunai lah yang dilakukan oleh Tobas ke dalam rekeningnya. Itu loh. Yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana. Ini LH Pak, LHP kan lain lagi Pak ya. Ini LH nih. Boleh nggak bunyinya begitu? Kan yang Prof katakan tadi, ya Pak Dr. Yunus katakan tadi, kita ini sebagai gelandang Pak, memberikan asis ya, bukan mencetak gol. Iya. Kalau main bola, saya ikutin irama main bola juga ini. Nah kemudian, boleh nggak kesimpulannya juga nih sama, berdasarkan hasil penelusuran transaksinya Tobas, ditemukan cukup banyak transaksi, patut diduga transaksi setoran-setoran itu merupakan hasil tindak pidana yang 372, 378. Ini kan kesimpulannya penyidik, Pak.
Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Yang mohon untuk diberikan pencerahan kepada kami, Pak Dr. Yunus, Ibu Dr. Yenti. Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.